Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya Nur Fadilah dari kelas reguler B20 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul yang telah saya kerjakan. Pada modul ini terbagi menjadi 5 bagian. Pada modul pertama membahas tentang kajian literatur tentang penyakit. Pada modul kedua, observasi lapangan. Pada modul ketiga, inventarisasi tanaman obat. Pada modul 4 membahas tentang kajian tanaman obat. Pada modul kelima membahas mengenai rancangan inovasi. Pada modul 1, saya telah mengkaji salah satu penyakit yaitu hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah meningkat melebihi batas normal. Hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Darah tinggi yang diderita dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit komplikasi seperti pembesaran jantung, jantung koroner, kerusakan ginjal, kebutaan, sampai pada kematian akibat pecahnya pembuluh darah otak, gagal jantung, atau gagal ginjal. Penyebab hipertensi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penderita hipertensi primer yang sederhana pada umumnya tidak disertai gejala. Yang kedua, penderita hipertensi sekunder dapat disertai gejala suatu penyakit. Penderita fokromosiroma dapat mengalami sakit kepala paroksimal, berkeringat, takikardia, palpitasi, dan hipotensi ortostatik. Pada aldosteronemia primer yang mungkin terjadi adalah gejala hipokalemia, kram otot, dan kelelahan. Adapun gejala dari hipertensi, menurut Sustrani dan Alam tahun 2004, antara lain sakit kepala, jantung berdebar-debar, sulit bernafas, mudah lelah, penglihatan kabur, wajah memerah, hidung berdarah, sering buang air kecil, telinga terasa berputar, rasa berat di tengkuk, dan sukar tidur. Pengobatan hipertensi dapat dilakukan secara modern dan secara tradisional. Pengobatan secara modern, bila hipertensi disertai dengan diabetes tipe 2, maka obat yang dianjurkan ialah ACE inhibitor dan beta blocker. Bila hipertensi disertai dengan angina pectoris, maka obat yang dianjurkan ialah beta blockers atau antagonis CA. Lansia dengan tekanan darah sistolis tinggi, terapi standar sama tetapi dengan dosis awal lebih rendah agar menghindari efek samping yang terjadi. Secara tradisional, salah satunya yang bisa digunakan ialah belimbing wuluh. Ada 2 macam ramuan belimbing wuluh untuk hipertensi. Bahan yang diperlukan yaitu 3 buah belimbing wuluh. Pada pengobatan pertama, belimbing wuluh diiris dan direbus dengan 3 gelas air sampai air tinggal setengah. Air rebusan disaring dan diminum 1 kali sehari pada pagi hari. Pada pengobatan kedua, belimbing wuluh diparut dan diperas. Air perasan tersebut diminum 1 kali sehari.
Lanjut pada modul kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan dengan mewawancarai beberapa responden. Responden yang pertama yaitu kepada Nenek Hadaria yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Lanjut pada modul kedua, observasi lapangan dengan melakukan wawancara kepada salah satu responden. Saya telah mewawancarai salah satu responden yaitu Nenek Hadaria yang berumur 69 tahun yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Biasa. Ada orang situ Kayak orang pintar begitu. Iya, ada di situ di penyegaran. Orang pintar disebut di sini. Di penyegaran kebiasa itu di sana itu. Dokter ini lagi ke sana lagi berobat. Kalau pertama minum dulu ini, kalau cukup 3 kali tidak ada perubahan, tadi besok ya belum ya biasa minum 3 kali pasti turun. Itu daun sirikaya dimasak, yang 9 lembar baru dimasak. Airnya bisa 2 gelas, jadi 1 gelas diminum kalau hangat. 2 hari 3 hari. Berapa kali ini masak? 2 hari 3 kali. 2 kali sehari. Mau tidur atau bangun tidur. Lanjut pada modul keempat, kajian tanaman obat. Berdasarkan pada modul 2 dan 3, responden mengatakan bahwa ia menggunakan daun sirsak sebagai obat hipertensi yang ia jadikan ramuan lalu ia konsumsi sebanyak 3 kali sehari. Berdasarkan studi literatur penelitian yang saya dapatkan bahwa daun sirsak mengandung senyawa flavonoid, tanin, alkaloid, kuinon, polifenolat, dan mineral seperti magnesium, kalsium, dan kalium serta potasium yang dapat menurunkan tekanan darah. Dan artikel lain yang saya dapatkan bahwa daun sirsak mengandung monotetrahidrofuran acetogenin seperti anomurisin A dan B, gigantetrosin A, anonasin, dan goniotalamisin dan ion kalium untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Pada modul kelima, saya akan melakukan rancangan inovasi dengan program klinik hipertensi sebagai upaya pengendalian hipertensi di Desa Borong Untia. Dengan metode pelaksanaan yang pertama, analisis praprogram, yang kedua, survei lapangan, yang ketiga, administrasi perizinan, yang keempat, screening target sasaran, dan yang kelima, pelaksanaan. Adapun biaya dan jadwal kegiatan program sebagai berikut. Sekian dari penjelasan etnofarmakologi dari modul 1 hingga modul 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.